Allahumma sholli ala Muhammad. Kita manusia milik Allah. Jangan sampai sekarang kita iman, besok ingkar lagi, iman lagi, ingkar lagi. Kata Allah, bersatulah, jangan bercerai-berai. Kita berantem, sukeran, musuhan, na'udzubillah, ya. Kita disuruh sabar oleh Allah, kita marah-marahan, ya. Kita disuruh jujur oleh Allah, kita malah milih berdusta, ya. Kita disuruh amanah oleh Allah, ternyata kita hianat. Itu ciri-cirinya orang munafik. Hati-hati, ciri-ciri orang munafik ini bersemayam dalam jiwa kita. Kita harus hati-hati, introspeksi diri. Tatkala kita melihat orang lain melakukan kemunafikan, cepat-cepat kita menengok ke dalam diri kita sendiri. Dikhawatirkan orang itu dijadikan oleh Allah cerminan dalam kehidupan kita. Bukan orang itu yang munafik, tapi diri kita lah yang munafik. Itu cerminan saja, petunjuk dari Allah melewati saudara kita, ya. وعلى زوج عيونهم واجعل وجهه في الدنيا والآخرة ومن المقربين كثير النوالي حسنا بمالك دائما بلا زوال مقتدم لم يتقبل الحمد لله والسلام على كل حال اللهم أكرمنا بنور الفهم والحفظ وارزقنا الحكمة آمين ملائكة المقربين وعملا مقبولا في الليل والنهار يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. ألم قديم لا يمل تنزه عن قولي وفعلي به أستوفي من كل ذات ونور دليل لقلبي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومرادي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالقبض وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يغفر التوبات وآل وأصحابه كرام أئمة به يغفر
غفار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Surah An-Nisa ayat 137. Ayo Mas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa amanu summa kafaru summa zadu kufran lam yakunillah liyaghfir lahum wala liyahdiyahum sabila. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alim. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaguna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'an. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya, summa kafaru, kemudian dia ingkar, summa amanu, kemudian dia beriman lagi, summa kafaru, kemudian dia ingkar lagi, summa zdadu kufran lam yakunillahu, kemudian bertambah keingkarannya, lam yakunillah, maka tidak akan ada siapa Allah liyaghfir lahum, memaafkan mereka, wala liyahdiyahum, dan tidak pula memberi mereka petunjuk, sabila, jalan yang lurus. Basyiril munafikina, ya Muhammad, sampaikan kepada orang-orang yang munafik, sampaikan berita gembira kepada orang-orang munafik, bi anna lahum, dengan anna lahum, sesungguhnya milik mereka orang munafik, adzaban alima, azab yang amat pedih, azab yang amat sangat. Siapa orang munafik ini? Di antaranya alladzina, yaitu orang-orang yang yattahidunal kafirina awliya, yang menjadikan, yang mengambil orang-orang yang ingkar atau orang-orang yang kafir, awliya, sebagai pemimpinnya, sebagai teman akrabnya, sebagai polonya, min dunil mu'minin, dari selain orang yang beriman. Kemudian ditanya oleh Allah, ayyabtaguna indahumul izzata, apa yang engkau cari, apa yang mereka cari, indahum, dari sisi orang-orang kafir, al izzata, kemuliaan, fa innal izzata lillahi jami'a, maka sesungguhnya kemuliaan itu lillahi, milik Allah, jami'a, semuanya. Jadi di sini menceritakan orang yang beriman, kemudian dia ingkar atau kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya lagi, lam yakunillah, maka
tidaklah Allah liyaghfir lahum, memaafkan mereka, mengampuni mereka, dan wala liyahdiyahum sabila, dan tidak pula Allah itu akan memberi petunjuk lagi kepada mereka ke jalan yang lurus, siratal mustaqim. Jadi jangan dibuat main-mainan keimanan ini. Sekarang iman, paginya iman, sorenya tidak, kafir. Paginya iman lagi, sorenya tidak lagi. Akhirnya ditambah kekafirannya, tambah kafir mereka, tambah menjadi-jadi. Contohnya apa? Tatkala diberi rezeki, ada yang sergap ibadahnya. Tatkala rezekinya tidak lancar, tidak mau sholat kepada Allah, tidak mau zikir kepada Allah, memilih untuk tidur, malas wis, aku kerja keras banting tulang, kok malah rugi, ngapain aku sholat, ngapain aku berbuat baik, mau wis, gak mau sholat lagi, gak ada gunanya sholat gak mengkayakan kok, yang mengkayakan itu kerja kok. Ada yang mempunyai pemikiran seperti itu. Ternyata setelah dikasih keuntungan yang banyak, kembali beriman lagi kepada Allah. Enggak, aku untung kok hari ini kok, aku tak sergap sholat wis. Sholat berjamaah 5 waktu. Besok diuji lagi oleh Allah, turun lagi imannya, bahkan menjadi kafir lagi, bahkan tumasdadu kufran, kekafirannya bertambah dan bertambah. Mau wis aku saiki nemen wis, mas aku bondone 1 juta rugi separuh, balik bondo tok 500 rugi pol. Mau wis, Allah enggak cinta kok sama aku kok, Allah enggak memperhatikan aku kok, aku mau wis enggak sholat lagi. Akhirnya nemen wis, sumpah dia wis, walaupun aku dikasih rezeki lagi, mau wis pancet aja wis, aku dipermainkan katanya. Iman kafir, iman kafir, iman kafir, ini yang dibuat landasan, dibuat pedoman tatkala ada seorang artis di Indonesia, dia hijrah, katanya hijrah, terus setelah diuji kafir lagi, ingkar lagi, buka aurat lagi, gak sholat lagi, minum-minuman lagi, mabuk-mabukan lagi. Kafir lagi, kemudian besok hijrah lagi, iman lagi. Tatkala dikasih sakit oleh Allah, mendekat lagi sama Allah. Tatkala disembuhkan, kafir lagi, terus seperti itu. Di kalangan artis, kalau di kalangan pedesaan nggak ada, nggak ada yang salah maksudnya, bener ya. Nggak ada yang sholat maksudnya, menutup kupingnya, mengangkat lagi selimutnya. Coba perhatikan, seumuran kalian, umur 18, 17, 20, pasti kebanyakan waktu sekarang ini, waktu subuh, kebanyakan mereka tidur. Padahal nasib sebuah bangsa, bahkan nasib agama ada di punggung mereka para pemuda. Hai para pemuda,
Nasib sebuah bangsa, negara ini, bahkan agama itu ada di pundak kalian. Dan tantangan bagi kalian di masa yang akan datang jauh lebih berat dari sekarang. Makanya bangkit. Gak boleh jadi pemuda yang malas, gak boleh jadi pemuda yang bodoh, harus cerdas. Jangan sampai pemuda-pemuda sekarang mentalnya jatuh, lemah, mentalnya lemah, jiwanya lemah, akalnya lemah. Pastinya sebuah negara yang pemudanya yang seperti itu akan mengalami kemunduran, bahkan akan terjajah lagi, akan mudah untuk dijajah, dibodoh-bodohi oleh yang pinter-pinter. Yang pinter gak dapat petunjuk lagi dari Allah, akhirnya minteri, saudaranya dipinterin, dibodoh-bodohin saudaranya ya. Awas, tatkala ada sifat-sifat itu di dalam jiwa kita, ada jiwa-jiwa itu di dalam jiwa kita, tatkala kita diberi harta yang melimpah oleh Allah, kita tidak memperhatikan saudara-saudara kita yang miskin, yang fakir, yang duafa, anak-anak yatim, kita nggak peduli. Tatkala kita diberi kemuliaan oleh Allah, kemudian kita malah menghinakan saudara-saudara kita. Tatkala kita diberi kecerdasan otak kita oleh Allah, kemudian dipergunakan untuk membodoh-bodohi saudaranya sendiri, hati-hati, ingat, dikhawatirkan di dalam jiwa kita terjangkiti oleh virus yang namanya virus apa? Virusnya Bani Israel ya. Tatkala diberi kemuliaan menghinakan yang lainnya, tatkala diberi harta yang melimpah medit pelit, tatkala diberi kecerdasan otaknya membodohi saudaranya. Itulah jiwa-jiwa Bani Israel. Hati-hati. Tatkala disuruh bersatu malah milih cerai-berai. Tatkala disuruh bersilaturahmi memilih untuk memutuskan silaturahminya. Tatkala disuruh memuliakan tetangga malah menghinakan tetangganya, menjadi tetangga yang jelek, yang suruh. Ada dua golongan, kata Rasulullah Muhammad SAW, besok di yaumil qiyamah tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Isnani la yandurullahu ilaihima yaumil qiyamah qati'ur rahimi wa jarus su'i. Jadi dua kelompok yang tidak akan dilihat, dipandang oleh Allah di yaumil qiyamah, kedua-duanya tidak akan dipandang oleh Allah di yaumil qiyamah. Yang pertama adalah kelompok qati'ur rahim, yang memutus tali silaturahim. Yang kedua wajarus su'i, dan tetangga yang buruk, tetangga yang jelek. Jadi besok di yaumil qiyamah dua kelompok ini oleh Allah tidak akan dilihat, tidak akan dipandang oleh Allah, dijarno oleh Allah, tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah. Siapakah itu? Qati'ur rahimi, kelompok orang yang sukanya memutus tali silaturahim. Yang kedua adalah kelompok atau orang
yang termasuk dalam kategori wajarus su'i, termasuk jar tetangga yang jelek, yang buruk, yang jahat. Dua kelompok ini besok di yaumil kiamah tidak akan dipandang oleh Allah, tidak akan diberi rahmat oleh Allah. Orang yang suka memutuskan tali silaturahmi dan menjadi tetangga yang jahat. Terus apa jalan keluarnya? Kata baginda Rasulullah Muhammad SAW, siapa-siapa orang yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahmi. Gak boleh kita memutus silaturahmi, gak boleh kita qati'ur rahim, gak boleh kita memutus tali silaturahmi. Kalau kita ingin diluaskan rezekinya, kalau kita ingin dipanjangkan umurnya, maka kita harus silaturahim. Man sarrohu ayyub sato, man sarrohu ayyub sato lahu fi rizki wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa-siapa orang yang ingin diluaskan rezekinya oleh Allah, dan siapa-siapa orang yang ingin dipanjangkan umurnya, berkah umurnya dalam ibadah kepada Allah, falyasil rahimahu, maka sambunglah tali silaturahim. Gak boleh kita memutus tali silaturahim. Orang yang memutus tali silaturahim dijamin tidak akan pernah bahagia hidupnya di dunia maupun di akhirat. Naudzubillah. Basyiril munafikin, sampaikan kabar gembira ini ya Muhammad kepada orang-orang yang munafik. Bi'anna lahum, maka dengan kemunafikannya itu, lahum layak menjadi milik mereka azaban alima, azab besok di yaumil kiamah, alima yang amat pedih, azab api neraka. Jadi orang-orang munafik itu dia sudah mendapatkan titel, mendapatkan hak, yaitu mendapatkan azab api neraka jahanam. Naudzubillah. Makanya tidak boleh kita mempunyai jiwa-jiwa munafik. Siapa contohnya? Apa contohnya? Apa salah satunya? Alladzina yattahidunal kafirina awliya, yaitu salah satu contoh orang-orang yang munafik kata Allah, yaitu yattahidunal kafirina, yang menjadikan orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang selalu bermaksiat, orang-orang yang selalu membangkang dari Allah, aulia, sebagai pemimpin mereka, sebagai teman akrab mereka, sebagai poloni mereka. Orang-orang sesama kafir, yang kafir, yang tertutup hatinya, dibuat pemimpin malah sama orang-orang itu. Terus awakmu kan jago opo? Jago mabuk. Jago opo? Jago wedokan. Jago opo? Jago maksiat. Jago opo? Jago zina. Itu bahkan yang dijadikan aulia, pemimpin-pemimpin mereka. Inilah contoh kelompok yang mempunyai jiwa-jiwa munafik. Min dunil mu'minin, dari selain orang-orang yang mukmin. Kalau orang mukmin tidak dijadikan
aulia, tidak dijadikan teman akrabnya, tidak dijadikan pemimpinnya, tidak dijadikan bolonya. Ditanya oleh Allah, ayyabtaguna indahumul izzah, apa yang kalian cari indahum dari sisi mereka orang-orang yang kafir itu al-izzah, kemuliaan. Ingat kata Allah, fa innal izzata lillahi jami'a, maka sesungguhnya kemuliaan itu milik Allah semuanya. Walaupun orang kafir yang penting sugih kan kecipratan nih. Walaupun kafir tapi kan dia sering ngasih kita angpau nih. Dia walaupun kafir tapi kan dia menjadi pejabat nih. Kalau kita dekat, kita kan jadi mulia juga nih. Yang dicari adalah kemuliaan, kemuliaan yang fata morgana. Ingat kata Allah, fa innal izzata lillahi jami'a, maka sesungguhnya kemuliaan itu milik Allah seluruhnya. Mudah Allah menghinakan orang, menghinakan hambanya. Sedetik, 2 detik Allah mampu untuk menghinakan orang itu. Banyak orang-orang yang pangkatnya tinggi, pejabat-pejabat, anaknya tersandung kasus narkoba, anaknya nggak mau kuliah, anaknya nggak mau mondok, anaknya nggak mau ngaji. Akhirnya mereka terhinakan, anaknya menjadi berandalan, anaknya termasuk anak yang bertindak dalam kekerasan, termasuk dalam komplotan anak-anak pang. Banyak. Dan itu semua akan menghinakan keluarga besarnya di dunia maupun di akhirat. Ya. Makanya nggak boleh ada jiwa-jiwa munafik yang diawali oleh apa? Sering kita beriman, besok enggak, sekarang beriman, besok enggak, sekarang beriman, besok enggak. Diukur dengan kekayaan, diukur dengan rezeki yang diterima, diukur dengan kemuliaan. Disanjung sama orang beriman, gak disanjung kafir lagi. Ada yang seperti itu. Bahkan ada yang sebaliknya. Tatkala nggak dapat pekerjaan, nggak dapat penghasilan, dia malah nggak sholat belas. Tatkala dapat rezeki, sholatnya, ngajinya sertup. Ada juga yang seperti itu. Hati-hati. Dikhawatirkan sifat-sifat itu menjangkiti jiwa kita. Itu awalnya yang menyebabkan orang-orang terjangkiti virus munafik. Kalau kita sudah dicap oleh Allah, sudah diberi titel oleh Allah orang-orang munafik, maka layak bagi kita mempunyai hak kita adzaban alima, azab yang amat pedih, yaitu dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillah. Kemudian dalam kehidupan sosial, orang-orang yang munafik ini menjadikan orang kafir sebagai aulianya, sebagai pemimpinnya, sebagai teman akrabnya, sebagai bolone min dunil mu'minin, dari selain orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman. Kalau orang mukmin nggak mau, nggak usah. Kalau kursi itu nggak usah dikonconi, lain level. Kita level kiri, dia level kanan, beda makom. Kita kan ahli mabuk nih, dia kan ahli zikir, nggak usah diboloni. Hati-hati. Bahkan ngerasani di belakang, hati-hati, iku sok alim itu. Padahal dia itu sebetulnya bodoh. Yang pinter awakku ini, pinter mabuk, pinter wetokan, ya. Jangan seperti itu. Jangan berpandangan bahwa tatkala kita mendekati orang yang kafir, yang kaya raya, kita juga ikut kaya. Tidak. Tatkala kita mendekati orang yang kafir, karena mungkin kita
butuh pekerjaan, butuh penghasilan, kemudian kita jauh dari Tuhan, terus kita bahagia? Tidak, malah sebaliknya. Bahkan itu akan menjadi bom waktu, akan menjadi bumerang yang kita tidak sadari. Kita dinyok-nyok oleh Allah, seolah-olah dimuliakan, diangkat derajatnya oleh Allah, ditinggikan martabatnya, kemudian diamblesno oleh Allah. Itu namanya apa? Apa namanya itu? Orang yang diangkat, dimuliakan oleh Allah, padahal kelakuannya maksiat, padahal kelakuannya gak pernah ibadah oleh Allah, diangkat kemudian dijatuhkan. Apa namanya? Apa namanya? Ayyabtaguna indahumul izzah. Ditanya oleh Allah, ayyabtaguna indahumul izzata, apa yang mereka cari, apa yang kalian cari, indahum dari sisi orang kafir itu, mendekati orang kafir itu. Al-izzatah, kemuliaan tah yang kau cari? Kemuliaankah yang engkau cari? Fa innal izzata lillahi jami'a. Dijawab oleh Allah, fa innal izzata lillahi jami'a. Maka sesungguhnya kemuliaan itu milik Allah, jami'a, semuanya milik Allah. Langit dan bumi milik Allah, langit bumi beserta isinya milik Allah, termasuk kita juga milik Allah. Makanya kita harus mengabdi kepada Allah. Nggak boleh kita menjadi orang munafik, nggak boleh kita menyekutukan Allah. Wa'budullah wala tusriku bihi syai'an. Sembahlah Allah, mengabdilah Allah dengan setulus-tulusnya, seikhlas-ikhlasnya, tanpa ada rasa di dalam jiwa kita ada sifat syirik, menyekutukan Allah dengan yang lainnya, menyamakan Allah dengan yang lainnya. Tak boleh, harus tulus, ikhlas, biar nggak ada makhluk lagi di dalam hati kita. Kita menyembah Allah tulus, ikhlas, cinta. Kita menyembah Allah, kita cinta kepada Allah tulus dari dalam hati kita, tanpa ada kesyirikan yang kita samakan, menyamakan Allah dengan makhluknya, ya. Ikhlas. Kalau nggak ikhlas berarti ada syirik, masih ada karena yang lain, bukan karena lillah tapi karena linnas. Kita sholat, kita lama-lamain sholat kita biar kita dibilang sholatnya khusyuk. Itu masih bukan karena Allah, bukan lillah, tapi karena linnas, karena manusia biar dianggap alim, di jalan-jalan dalilnya, di pasar-pasar dalil. Qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, sampai di jalan-jalan di eler-eler ayat-ayatnya Allah, di nyok-nyok hadisnya Rasulullah. Biar apa? Biar dianggapnya alim, ya, biar dianggapnya orang baik. Ingat, fa innal izzata lillahi jami'ah. Maka sesungguhnya kemuliaan itu milik Allah, jami'ah, semuanya, dari semua kalangan milik Allah. Bukan cuma kemuliaannya, semua makhluk, semuanya milik Allah, termasuk kita manusia milik Allah. Jangan sampai sekarang kita iman, besok ingkar lagi, iman lagi, ingkar lagi. Kata Allah, bersatulah, jangan bercerai-berai. Kita berantem, sukeran, musuhan, na'udzubillah, ya. Kita disuruh sabar oleh Allah, kita marah-marahan, ya. Kita disuruh jujur oleh Allah, kita malah milih berdusta, ya. Kita disuruh amanah oleh Allah, ternyata kita hianat. Itu ciri-cirinya orang munafik. Hati-hati, ciri-ciri orang munafik ini bersemayam dalam jiwa kita. Kita harus hati-hati, introspeksi
diri. Tatkala kita melihat orang lain melakukan kemunafikan, cepat-cepat kita menengok ke dalam diri kita sendiri. Dikhawatirkan orang itu dijadikan oleh Allah cerminan dalam kehidupan kita. Bukan orang itu yang munafik, tapi diri kita lah yang munafik. Itu cerminan saja, petunjuk dari Allah melewati saudara kita ya. Jangan sampai itu titik satu tapi yang balik tiga ya. Orang itu munafik gak boleh, tapi cepat-cepatlah kita introspeksi diri. Dikhawatirkan di dalam jiwa kita ada jiwa-jiwa munafik. Contohnya apa? Kalau berhadapan sama temannya ono kelele, cepat-cepat kita ambil HP, lihat. Kalau memang kita nggak ada kelele, kita kasih tahu ke teman kita, Mas, ono kelele, ono kotorane di matane. Baru kala kita juga waktu dulu zamannya sepeda motor kuno itu. Kalau sekarang kan sepeda motor nyala terus lampunya. Kalau dulu enggak, bisa dimatikan, bisa dihidupkan. Dulu kalau orang lupa mematikan sepeda motor, lampunya itu kalau malam lupa dimatikan, tatkala siang nyala sepedanya itu. Kadang kita tertawain, waduh, sukir lampu ini siang-siang dinyalakan, padahal lampu kita sendiri juga sedang nyala ya. Kita berterima kasih kepada Allah, kita diberi petunjuk melalui cerminan-cerminan kehidupan kita. Dalam kehidupan kita ada orang berbuat munafik, gak boleh kita menuduh orang itu munafik. Cepat-cepatlah kita introspeksi diri. Siapa tahu di dalam diri kita bersemayam jiwa-jiwa munafik. Tatkala berbicara berdusta, tatkala berjanji ingkar, tatkala diberi amanah khianat. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah, terbebaskan kita dari jiwa-jiwa munafik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.